Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini, ya di saat yang mulia ini, setelah kita melaksanakan riyadhah bersama, dilanjutkan dengan yang sahur-sahur, yang berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh RFM. Marilah kita mulai dengan kita seperti biasa mentawasuli, menghadiahi musannif kitab Al-Hikam, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ta'illah. Syai'ulillahillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ila arwahi jami' masyaihina, khususan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin bin Abdul Mubarak bin Nur Muhammad, khususan Kiai Haji Abdul Aziz Muhammadikah bin Haji Ahmad Wijali, khususan Abah Cibandan, khususan Ya Fatahu ya Alim, Ya Rajaku ya Karim, Iftah alaina futuhal arifin, Iftah alaina futuhal arifin, Iftah alaina futuhal arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hikmah ke-25. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika, wala tayassaro matlabun anta talibuhu binafsika. Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-25 berkata, tidaklah berhenti, tidaklah terhenti suatu tuntutan yang engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika. Ada lagi yang mengartikan tidak akan terhenti cita-citamu yang engkau cari dengan Tuhanmu. Wala tayassaru matlabun anta talibu binafsika, dan tidaklah mudah sesuatu tuntutan yang engkau menuntutnya dengan diri engkau sendiri. Ada yang mengatakan, dan tidak akan mudah cita-cita yang kamu cari mengandalkan dirimu.
Jamaah RFM rahimakumullah. Di sini kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai manusia-manusia, kamu sekalian, kamulah yang butuh kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha goni, maha kaya, dan hamid, lagi maha terpuji. Arti fakir di situ dalam kalimat al-fuqara bukan cuman fakir di harta, bukan cuman tidak mempunyai harta benda, tetapi segala kefakiran dan kebutuhan itu tertanam di dalam diri manusia. Artinya manusia itu fakir dalam kekuatannya, fakir dalam ilmunya, fakir dalam segala dayanya, dan fakir dalam segala kebutuhan-kebutuhannya. Ketika manusia bergerak, manusia fakir, manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia bergerak, maka Allah lah Al-Muharik yang menggerakkannya. Dan ketika manusia terdiam, maka Allah lah Al-Musakin yang mendiamkannya. Ketika ia beraktivitas di atas bumi ini, yang bertani, yang bercocok, yang pergi ke pasar, yang ngantor, semua aktivitasnya itu hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbik. Ketika ingin menggapai sesuatu dengan mengandalkan taufik dari Allah, dengan mengandalkan Allah membisakkan dirinya, mengesampingkan kekuatan dan usaha dirinya, maka kamu tidak akan rugi, tidak akan kalah. Insya Allah berhasil. Itulah ma tawaqafa matlabun anta tolibuhu birabbika. Jika kita mengandalkan Allah dalam akan mengerjakan sesuatu, menuju sesuatu, maka yang kita andalkan itu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tetapi sebaliknya, wala tayassara matlabun anta talibu binafsik. Tetapi sebaliknya tidak akan mudah. Sebaliknya, kalau kamu mencari sesuatu, mengandalkan kekuatanmu, dan mengandalkan usahamu, mengandalkan pikiranmu, maka tidak akan berhasil, tapi akan rugi dan kalah. Itu jamaah rahimakumullah, sepintas untuk mendekatkan paham dari apa yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-25 ini. Jamaah rahimakumullah, kita bisa ambil penjelasannya. Penjelasannya kita ambil bahwa di dalam mengerjakan sesuatu terkadang kita lupa kepada Allah. Bahkan hampir banyak lupanya daripada ingatnya. Kita mau melakukan sesuatu itu banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya. Kita lupa bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Kita bisa melakukan sesuatu dengan pertolongan Allah, dengan daya kekuatan Allah. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita melakukan sesuatu itu dengan daya kita, dengan kekuatan kita. Kadang-kadang kita menghendaki sesuatu mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kecerdikan kita.
Itu yang dimaksud hikmah ke-25. Apabila kita akan melakukan sesuatu, maka kita harus ingat sebelumnya. Sebelum melakukan itu kita harus ingat. Ingat apa? Bahwa kita melakukan itu dengan pertolongan Allah. Harus ingat. Kalau kita ingin menghendaki sesuatu, kita ingat bahwa kita menghendaki sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Fatlubha bisti'anatillahi subhanah. Maka tuntutlah seluruh yang kita inginkan dengan pertolongan Allah. Kalau kita minta sesuatu hajat kepada Allah, kita mintalah kepada Allah dengan pertolongan Allah. Karena kita sudah yakin, sudah tahu bahwa kita tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Paman talaba hawa ijahu bisti'anatillah kudiyat ma'nan wa illam tuqaddo hisan. Barang siapa yang meminta hajatnya dengan pertolongan Allah, maka hajatnya itu ditunaikan, diluluskan oleh Allah pada hakikatnya. Sekalipun tidak ditunaikan kenyataan dohirnya. Dohirnya keinginannya belum tertunaikan, tetapi pas dia meminta hajat kepada Allah, nah dia itu paman telah wajib istianatilai, tetapi pas dia meminta hajat kepada Allah, dia merasakan bahwa dirinya sedang dibisarkan oleh Allah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Wa man talaba hawaijahu binafsik. Barang siapa yang menuntut hajat dengan mengandalkan kehebatan dirinya, mengandalkan kekuatan dirinya, lupa kepada pertolongan Allah, khoba sayuhu wa doa wa ketuhu wa in kudiyat. Rugilah usahanya dan sia-sia waktunya walau dikabulkan hajatnya. Gitu. Kalau kabulkan hajatnya, kalau dia tidak minta pertolongan Allah sebelumnya, maka rugi. Upamanya kita nih minta kepada Allah sesuatu, tapi kita minta itu lupa bahwa kita bisa minta itu ditolong Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian jangan dulu berpikir kekabulnya doa. Kita bisa mintanya itu aja sudah ditolong Allah. Kita berdoa kepada Allah. Jangankan dikabul doanya, kita bisa berdoanya itu pun sudah ditolong Allah. Karena orang yang tidak ditolong Allah untuk bisa berdoa, dia tidak akan berdoa. Ya. Umpamanya kita minta kepada Allah sesuatu, tapi kita meminta itu lupa bahwa kita bisa minta itu ditolong Allah. Kita lupa, misalkan. Lalu kita minta kepada Allah, merasa kita yang minta. Walaupun dikabul, tetap rugi. Tidak ada perasaan bahwa kita minta itu, kita minta kepada Allah itu, merasa bahwa Allah sudah menolong kita. Dengan membisakan kita berdoa kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, merasa bahwa kita minta kepada Allah ini dengan sebab pertolongan Allah, kita bisa minta. Walaupun tidak dikabulkan Allah, itu lebih dari yang dikabulkan pada dohirnya. Jadi bukan hanya kabulnya, bukan hanya diijabahnya doa, itu loh. Ada yang penting dalam sebelumnya. Sebelum kita berdoa, kita harus menghadirkan dulu perasaan bahwa kita ini berdoa, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ini Allah membisakan saya berdoa dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah. Merasakan bahwa kita minta kepada Allah ini dengan sebab pertolongan Allah.
Karena kalau sebab tidak ada pertolongan Allah, tidak mungkin kita akan berdoa pada Allah. Nah, orang cerdas seperti itu. Jadi dia lebih ke dalam melihatnya. Jadi dia tidak begitu berpikir dengan kabulnya doa, tetapi dia mau berdoa pun dia sudah senang karena dia sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La yuraddu du'aun awaluhu bismillahirrahmanirrahim." Tidak akan ditolak doa seorang hamba yang dimulai doa tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hadis Rasul. Tapi bukan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya begitu. Tapi yang dimaksudnya adalah, ini harus digarisbawahi. Orang yang berdoa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, memahami dan merasakan bahwa kita ini bisa berdoa Bismillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kata sate disebutnya ba'lil isti'anah. Ba'lil isti'anah. Nah itu. La yuradu du'aun awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan ditolak doanya seorang hamba yang di awal doanya dia bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah sebelum dia berdoa, dia memahami dan dia merasakan bahwa dirinya berdoa atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beda itu kekuatannya. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu Nabi Sulaiman ingin menaklukkan kerajaan Bilqis, Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman berkirim surat dengan asma Allah, Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bi bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ratu Bilqis sampai taluk. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman dia berdoa dan merasakan dan memahami bahwa dirinya sedang mendapatkan pertolongan Allah, sehingga dengan pertolongan Allah itu dia bisa berdoa. Setiap sesuatu yang kita kerjakan dengan merasakan bahwa kita bisa melakukan itu dengan pertolongan Allah, maka sesuatu itu menjadi kebaikan. Sekali lagi, setiap sesuatu yang kita kerjakan dengan merasakan bahwa kita bisa melakukan itu dengan pertolongan Allah, maka sesuatu itu menjadi kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, jika engkau berwudu, wahai Abu Hurairah, jika engkau berwudu, ada dalam hadisnya, jika engkau berwudu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka malaikat hafadoh menulis kebaikan kepada engkau sampai engkau beres wudu." Bismillah yang dibaca, Bismillah yang bagaimana yang dimaksud itu? Yaitu Bismillah yang dirasakan bahwa kita bisa berwudu ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu bapak sekalian, judulnya di sini musonib pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ma tawaqqafa matlabun anta tolibuhu birobbika. Tidak ada yang tidak akan berhenti sesuatu yang kita pinta dari Allah kalau kita pintanya, kita tuntutnya dengan pertolongan Allah. Jadi kita minta sama Allah dengan pertolongan Allah. Kalau kita meminta dan tidaklah mudah sesuatu tuntutan yang engkau menuntutnya,
dengan diri engkau sendiri. Jadi kalau kita dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kecerdasan kita, tidak akan mampu dan terasa tidak akan mudah dirasakannya. Tetapi kalau kita merasakan bahwa yang kita tuntut itu kepada, misalkan yang kita tuntut itu tidaklah terhenti suatu tuntutan yang engkau menuntutnya dengan Tuhan engkau. Jadi kita ini melakukan sesuatu apapun, melakukan perbuatan atau berdoa, yang pertama-tama adalah menghadirkan perasaan, memahami dan merasakan bahwa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita mau naik mobil, begitu kita buka pintu, kita mau naik mobil kan kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim di situ bukan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tetapi kita paham dan kita merasakan bahwa saya akan naik kendaraan ini ditolong oleh Allah. Saya akan naik kendaraan ini ditolong oleh Allah. Dengan pertolongan Allah. Dengan kata lain, dalam-dalamnya perkataan itu adalah begitu kita masuk mobil, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Isinya adalah, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, gitu. Ya Allah tolonglah hambamu. Kita menghadapi sesuatu masalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, maksudnya apa? Kita fokuskan dan kita memahami serta merasakan bahwa kita ini bisa memohon kepada Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita bisa meminta kepada Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita bisa berdoa kepada Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berdoa tidak ditolak. La yuraddu du'aun awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia secara syariatnya, hajatnya belum terkabul, tetapi kalau memahami dan merasakan ke situ makna hatinya, posisinya di situ, maka itu lebih-lebih dari yang dikabul, yang dimaksud, yang dihasilkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika perasaannya seperti itu, jika memahami dan merasakan perasaan seperti itu. Baiklah, ibu-ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah, selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah untuk mengingat Allah dalam segala hal. Akan mengerjakan sesuatu, ada masalah apapun, yang pertama kita ingat adalah Allah. Dan melakukan apapun, yang pertama kita ingat adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan memahami dan merasakan kita ini bisa berdoa, kalau yang berdoa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mau naik kendaraan, kita ini bisa naik kendaraan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini melakukan ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan Allah dalam setiap sebelum melakukan apapun. Itu akan menimbulkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.